warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ekonomi makro. Oke, langsung saja. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Muhammad Rizky Oktaviaji, 2. Devi Ayu Megawati, 3. Ahmad Rifki Firmansyah, 4. Lulu Idayatus Solihah, 5. Andi Nur Arif, dan yang terakhir ke-6 Muhammad Sofyan Sauri. Di sini, di bab 9, kami akan memahami, menjelaskan, dan menganalisis tentang pengantar teori ekonomi makro, hubungan antar variabel ekonomi makro, masalah dan tujuan dalam makroekonomi. Oke, langsung saja. Ilmu ekonomi makro adalah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan atau totalitas. Atau ilmu ekonomi makro juga dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi yang membicarakan perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu serta masalah-masalah yang dihadapinya. Maksud digunakannya istilah keseluruhan yaitu untuk menonjolkan bahwa yang menjadi pusat perhatian dari ekonomi makro adalah variabel-variabel ekonomi secara totalitas. Contohnya, 1. Pendapatan nasional, 2. Produksi nasional, 3. Tabungan, 4. Investasi, 5. Pengangguran, dan yang ke-6 inflasi. Hubungan antara variabel ekonomi makro. Secara umum, model merupakan suatu perwujudan dari suatu abstraksi berbagai aspek realita atau dunia nyata yang dibuat satu atau beberapa tujuan tertentu. Dalam analisis ilmu ekonomi merupakan pencerminan hubungan antara variabel. Jadi model berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan gejala dan perilaku yang ada maupun yang belum diketahui. Perwujudan model sebagai konstruksi teoritis apabila dinyatakan secara kuantitatif akan berbentuk suatu hubungan antar perilaku yang sangat kompleks dan rumit. Sehingga pembuatan suatu model sebagai pencerminan hubungan antara perilaku yang ada maupun yang tidak akan mampu menggambarkan seperti keadaan yang sebenarnya atau aslinya. Contohnya, dalam membuat model tentang penentuan tingkat konsumsi. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi suatu masyarakat, yaitu diantaranya ada pendapatan, kekayaan, jumlah anggota keluarga, tingkat bunga lingkungan, serta selera berkehidupan masing-masing. Variabel adalah besaran atau konsep teori yang dapat memuat kemungkinan nilai-nilai yang berbeda. Variabel juga merupakan elemen dasar dari sebuah model dan karenanya perlu didefinisikan secara jelas dan tepat. Baik bentuk formal dari hubungan antara variabel ini kemudian akan membentuk suatu fungsi. Contohnya, pendapatan rumah tangga adalah konsep teori ekonomi yang besarnya akan berbeda-beda antar satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lainnya, baik dari titik waktu ke waktu yang lainnya. Pengelompokan variabel dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen atau exogenous variabel yaitu variabel-variabel yang nilainya ditentukan di luar model atau sudah tertentu. Yang kedua ada variabel endogen
yaitu merupakan variabel yang nilainya baru dapat ditentukan bila nilai dari variabel-variabel eksogen dan bentuk formal hubungan antar variabel diketahui atau nilainya ditentukan atau tergantung pada variabel lainnya. Variabel endogen ini juga disebut dengan endogenous variable. Nah, variabel juga dapat dikelompokkan sebagai variabel stok dan variabel flow. Variabel stok adalah konsep atau besaran ekonomi yang tidak memiliki dimensi waktu. Misalnya, persediaan barang atau material perusahaan. Sedangkan variabel flow adalah merupakan konsep atau besaran ekonomi yang memiliki dimensi. Misalnya jumlah penjualan perusahaan. Dalam sebuah model, terdapat hubungan variabel flow yang didefinisikan dan dideduksi dari teori yang sesuai. Nah, secara umum, hubungan variabel dalam ekonomi itu ada 4 macam atau 4 tipe, yaitu yang pertama ada hubungan perilaku, yang kedua ada hubungan identitas, yang ketiga ada hubungan teknologi, dan yang keempat ada hubungan kelembagaan. Kita bahas yang pertama yaitu hubungan perilaku. Hubungan perilaku merupakan gambaran hubungan satu variabel atau beberapa variabel. Contohnya, bentuk formal hubungan antara jumlah konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah pendapatan. Maka dapat ditulis seperti ini. Sedangkan yang kedua, ada hubungan identitas. Hubungan identitas yang merupakan hubungan divisional yang tepat sama antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Contohnya, Gross Domestic Product atau GDP dapat ditulis seperti ini. Yang ketiga, ada hubungan teknologi. Hubungan teknologi merupakan gambaran hubungan antara variabel yang disebabkan oleh sifat fisik dari variabel tersebut. Contohnya, reaksi biaya total karena merupakan jumlah output yang diproduksi. Oke, dan yang terakhir ada hubungan kelembagaan. Hubungan kelembagaan yaitu hubungan yang terjadi karena pengaruh tindakan suatu lembaga. Masalah dan tujuan kebijakan ekonomi makro. Masalah-masalah apa saja sih di dalam makroekonomi ini? Oke, yang pertama, secara garis besar, permasalahan ekonomi makro mencakup dua permasalahan pokok, yaitu masalah jangka pendek atau permasalahan stabilisasi. Selanjutnya ada masalah jangka panjang atau permasalahan pertumbuhan. Yang kedua, inflasi atau inflation. Inflasi sendiri adalah naiknya harga-harga barang atau komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya anata program sistem pengadaan komoditi atau produksi penentuan harga, pencetakan uang, dan lain sebagainya dalam tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang ketiga, ada pengangguran. Pengangguran terjadi karena adanya kesenjangan antara penyedia lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Dalam analisa ilmu ekonomi makro, kondisi yang diharapkan bukan bagaimana memperkerjakan semua tenaga kerja yang mencari pekerjaan dengan menyediakan lapangan kerja bagi mereka secara sportis, karena akan membahayakan kondisi perekonomian bila ditinjau dari sisi lainnya. Tetapi, bagaimana cara agar setiap lowongan kerja yang disediakan pada suatu periode tertentu dapat terisi semuanya oleh pencari kerja? Yang keempat, ada neraca pembayaran yang timpang.
Neraca pembayaran atau Balance of Payment atau disingkat BOP adalah catatan tentang transaksi ekonomi internasional suatu negara terhadap negara lainnya dalam kurun waktu tertentu atau umumnya dalam periode 1 tahun. Transaksi yang terjadi menyangkut barang-barang dan jasa dalam bentuk ekspor maupun impor, transaksi finansial seperti pemberian atau penerimaan kredit kepada atau dari negara lain, penanaman modal di luar negeri, dan transaksi-transaksi seperti pembayaran transfer dari orang-orang yang tinggal di luar negeri dan bantuan luar negeri. Bila jumlah pembayaran ke luar negeri tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diperoleh dari luar negeri, selisihnya dapat berupa surplus atau defisit pada neraca pembayaran. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran dapat menjadi masalah jika ketidakseimbangan cukup besar. Kelima, ada pertumbuhan penduduk yang tinggi. Secara teori, pertumbuhan penduduk yang besar bila diikuti oleh tingkat produktivitas yang tinggi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan tingkat pendidikan yang pada akhirnya akan mampu memperbaiki mutu dan cita hidup. Dan yang terakhir, peningkatan kapasitas produksi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan upaya meningkatkan laba perusahaan di samping usaha-usaha seperti pemilihan material yang ekonomis, kontrol kualitas, promosi guna menambah permintaan pasar dan sebagainya. Kapasitas produksi dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi permintaan pasar. Semakin tinggi kapasitas produksi yang dapat diusahakan, maka semakin banyak produksi yang mampu dihasilkan setiap jam, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya. Peningkatan kapasitas produksi berhubungan dengan tingkat investasi, dan investasi berhubungan dengan tingkat tabungan masyarakat. Sedangkan tingkat tabungan masyarakat berhubungan dengan tingkat pendapatan dan konsumsinya. Tujuan pembangunan ekonomi makro. Apa sih kebijakan ekonomi makro atau makroeconomic policy? Nah, kebijakan ekonomi makro atau makroeconomic policy adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh setiap negara secara bersama-sama dan dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam perekonomian, di mana pemerintah sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksananya. Ada 6 tujuan pembangunan ekonomi makro. Yang pertama yaitu tingkat kesempatan kerja. Dalam kondisi ideal, tidak adanya pengangguran memang sangat diharapkan, akan tetapi pada kenyataannya tingkat pengangguran dari tahun ke tahun semakin meningkat dan selalu ada. Dan di situasi ini memang tidak dapat dihilangkan. Maka negara melakukan mengurangi tingkat pengangguran sampai pada tingkat yang moderat atau full employment, yaitu yang artinya di mana semua lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara, swasta, dan pemerintah terisi penuh oleh para pencari kerja atau angkatan kerja. Yang kedua, ada kapasitas produksi nasional yang tinggi. Tinggi rendahnya kapasitas produksi itu tergantung dari tinggi rendahnya investasi. Sedangkan investasi tergantung dari tingkat tabungan masyarakat dalam negeri. Sedangkan tingkat tabungan dalam negeri itu bergantung dari tingkat bunga dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, maka peningkatan pendapatan masyarakat perlu dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengembangkan teknologi atau pemberdayaan sumber daya.
Next, yang ketiga, ada pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tidak ada suatu tolak ukur standar mengenai bagaimana tinggi pendapatan suatu negara yang harus dicapai. Namun, akan tetapi, berdasarkan perbandingan pada negara lain, tentu saja dapat diketahui apakah pendapatan nasional suatu negara kita lebih besar atau lebih kecil dari negara yang lainnya. Yang keempat, ada keadaan perekonomian stabil. Kestabilan yang diharapkan dalam perekonomian adalah kestabilan dalam tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan terutama kestabilan pada tingkat harga barang secara umum. Yang kelima, ada neraca pembayaran luar negeri yang seimbang. Yang dimaksud dengan neraca pembayaran atau balance of payment adalah ikhtisar sistematis dari semua transaksi ekonomi dengan luar negeri selama jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam uang, biasanya dalam bentuk satuan dolar Amerika. Dan yang terakhir, keenam, ada distribusi pendapatan merata. Keadilan pembagian rezeki dari hasil mengelola sumber daya alam maupun manusia dari suatu negara adalah di mana pendapatan yang diperoleh dapat dinikmati secara merata oleh rakyatnya. Dalam arti distribusi pembagian pendapatan yang relatif adil. Artinya, sebagian besar pendapatan negara itu dinikmati oleh sebagian besar golongan masyarakat dalam perekonomian tersebut. Dan dengan meratanya pembagian pendapatan, diharapkan tingkat konsumsi masyarakat juga relatif baik. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.